membahas tentang Ayub jilid 3. Semua udah siapin Alkitabnya, diambil, ditaruh di depan, karena kita nanti akan banyak buka-buka Alkitab. Terakhir kita udah di ayat 16, 18, 19 ya. Bagaimana bahwa di dalam penderitaannya Ayub tetap punya harapan, tetap memandang Yesus sebagai di ayat 16, pasal 16 itu Ayub tetap berpengharapan kepada Allah. Lalu di pasal 19 Ayub tetap menganggap Allah adalah penebusnya, Goel ya. Lalu kita akan masuk ke 20 sampai 42. Semoga sore hari ini kita semua bisa menyelesaikannya. Saya akan memulai di pasal 22, itu masuk di babak ketiga kalau kita lihat pembagiannya ya. Sebentar, saya share. Saya mengulang sedikit tentang penebus ya, tapi saya pikir nggak usah deh. Kita sudah tahu ya penebus itu, bahwa Allah itu adalah penebus. Kita sudah jelaskan waktu itu. Apa sih? Ya, kita masuk ke babak 3 di bab 22. Kita lihat ya di bab 3, bab 22 ini. Bab 22 dikatakan, lihat di bab 22 ayat 6. Kita lihat bagaimana Elifas, Zofar dan Bildad itu berargumentasi dengan Ayub sampai parah sekali. Dan kalau kita baca semuanya secara mengikuti dengan teliti, kita akan melihat bagaimana mereka tuh berargumentasi dengan sangat seru. Kalau menurut saya ini 3 sahabatnya ini membuat Ayub berdosa. Membuat Ayub yang udah menderita bertambah marah, jadi tambah emosi. Kayak kemarin kita dengar dia matanya berapi-api saking emosinya, jadi buat dosa. Dosanya bertambah-tambah, tapi nggak menyalahkan mereka sih, tapi Ayub sendiri ikut ambil bagian di dalam berbuat dosa ini. Dikatakan oleh Elifas di bab 22 ya, apakah manusia berguna bagi Allah? Jadi orang yang berakal budi, apakah berguna bagi Allah? Apakah ada manfaatnya bagi Allah yang maha kuasa kalau engkau hidup saleh? Jadi Elifas katakan kepada Ayub, kalau kamu itu baik, kalau kamu itu punya akal budi, apakah Tuhan dapat manfaatnya? Sampai segitunya mereka menuduh Ayub. Di ayat 6 dikatakan, karena dengan sewenang-wenang engkau menerima gadai. Di sini Elifas langsung menuduh Ayub. Saya katakan menuduh. Oke, saya nggak katakan menuduh, tapi kita baca. Di ayat 6, dikatakan dia sewenang-wenang, merampas pakaian orang-orang yang melarat.
Terus orang yang kehausan nggak dikasih minum, orang yang kelaparan tidak dikasih makan. Terus orang-orang janda disuruh pergi dengan tangan hampa. Terus eh, mereka mereka melakukan Ayub melakukan apa yang karena dia merasa dia kuat, dia memiliki tanah, dia disegani, dia berbuat seenaknya. Itu yang dikatakan oleh Elifas. Lalu kita lihat, apakah benar Ayub itu melakukan semua ini? Kayaknya enggak gitu loh. Jadi artinya Elifas ini menuduh Ayub melakukan apa yang tidak dilakukan olehnya. Sehingga hal ini membuat Ayub semakin marah. Kalau orang tidak melakukan, lalu di dalam kondisi menderita sampai separah Ayub, lalu datang 3 sahabatnya mengatakan hal seperti ini, emang kalau kamu berbuat baik, kalau kamu tidak berdosa, ada gunanya buat Tuhan. Kamu ini sewenang-wenang, kamu ini nggak punya belas kasihan dan sebagainya. Kayaknya tambah marah gitu ya. Tambah merasa gregetan gitu kalau punya ini, tak tendang aja dia keluar dari pintu rumah gitu ya. Sayangnya Ayub udah nggak punya rumah. Lalu dikatakan apa ya? Ayat 22, ayat 23. Kalau engkau bertobat dan merendahkan diri, ya kan? Maka yang Maha Kuasa akan menjadikan engkau timbunan emas dan kekayaan perakmu. Tetap Ayub disalahkan, dituduh berdosa dan disuruh bertobat. Dan orang yang tidak bersalah diluputkan. Itu kata si Elifas. Lalu pasal 23, Ayub membela diri. Lihat bagaimana Ayub membela diri. 23 dikatakan sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Jadi dia memberontak karena apa? Dituduh yang dia melakukan hal yang tidak dia lakukan. Jadi dia bilang keluh kesahku sekarang menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Jadi dan semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya, dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Akhirnya, saking marahnya Ayub, di dalam keluh kesahnya, dia menjadi memberontak dan menyalahkan Allah. Kembali dia menyalahkan Allah. Jadi kalau boleh, aku akan ketemu sama kamu Tuhan, dan aku akan memenuhi mulutku dengan pembelaan-pembelaan bahwa aku ini nggak bersalah. Bahwa engkau tidak adil. Itu yang akan dilakukan oleh Ayub. Ya, dia bilang apa? Di ayat 7, orang jujur akan membela diri di hadapan Allah. Jadi kalau orang yang jujur dituduh yang tidak melakukan hal-hal yang dituduhkan kepada dia, dia pasti akan membela dirinya. Dia pasti akan naik banding ke pengadilan. Ini yang dikatakan, ini yang dilakukan oleh Ayub. Lalu sampai di ayat 13 dikatakan apa? Tetapi ia tidak pernah berubah, siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Jadi kata Ayub, walaupun aku udah bela diri mati-matian di hadapan Tuhan, tetapi karena dia Allah, Maha Kuasa, dia bisa melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Saya nggak bisa apa-apa. Ya, apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Jadi Ayub tahu, walaupun dia ngoceh setengah mati, dia nyalain Tuhan sampai berbusa mulutnya, tetap Allah kalau sudah menetapkan untuk melakukan sesuatu, dia akan melakukannya. Ya, jadi dia nggak bisa melakukan apa-apa. Itu Ayub katakan di pasal 23. Dan Allah seakan-akan acuh terhadap kejahatan. Di pasal 24 dikatakan, Ayub bilang, walaupun saya yang udah tidak bersalah melakukan pembelaan mati-matian di hadapanmu Tuhan, engkau tetap melakukan apa yang menjadi kehendakmu, tetapi orang yang berdosa engkau lindungi. Di pasal 24 dikatakan seperti itu. Di pasal 24-23, Allah memberikan makanan yang menjadi sandarannya dan mengawasi jalan-jalannya. Itu yang dikatakan. Kalau kita baca 24 secara keseluruhan, Ayub mengatakan bahwa orang fasik, orang jahat tetap mendapat berkat, tetap hidup enak, tetap nggak menderita seperti dia. Ingat, Ayub ini masih di dalam perjanjian lama, ya, masih zaman sekitar tahun 600-an sebelum Masehi. Jadi masih ada pandangan orang-orang Yahudi saat itu tentang
pembalasan di bumi. Ya, pembalasan di bumi kita udah tahu bahwa kita berbuat baik, kita mendapat berkat, mendapat kesehatan, hidup umur panjang, anak cucu dan sebagainya. Kalau kita berbuat jahat, kita menderita, kita sengsara, kita mati. Itu pembalasan di bumi. Lalu si Bildad di 25 juga sama, melakukan hal yang sama, dia tetap menuduh Ayub, ya. Tapi jawaban Ayub adalah, Ayub bilang, aku tahu Tuhan itu berkuasa. Aku mengakui bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa di pasal 26. Tapi di pasal 27 dikatakan, aku sama sekali tidak membenarkan kamu. Sampai binasa, aku tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Jadi waktu si Bildad katakan, kamu berdosa Ayub, kamu bertobatlah. Ayub bilang, benar. Karena di situ dikatakan, Bildad bilang bahwa nggak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Terus Ayub bilang, ya aku mengakui bahwa nggak ada satu orang pun yang benar di hadapan Allah. Tetapi, dia bilang, tetapi di pasal 27, aku sama sekali tidak membenarkan kamu, tidak membenarkan Bildad ya di pasal 27, sampai binasa aku tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Jadi dia mengakui kebesaran Allah, kuasa Allah, tapi Ayub tetap mengaku dia tidak bersalah. Kebenaranku kupegang teguh dan tidak kulepaskan. Hatiku tidak mencela sehari pun daripada umurku. Pasal 27 ayat 5 sampai 6. Ayub tetap kekeh dia nggak bersalah. Walaupun dia tahu Allah berkuasa, bisa melakukan apapun, dia tetap mengaku bahwa dia tidak bersalah. Lalu masuk ke 28, pasal 28 seperti kemarin saya katakan bahwa itu adalah sisipan atau intermezzo dari pertengkaran 3 orang ini dengan Ayub. Sebegitu intensnya sampai penulis merasa perlu memasukkan kebijaksanaan sebagai penyeling untuk meredahkan pertengkaran mereka ya. Lalu dikatakan di situ bahwa wisdom, hikmat itu berasal dari tempat yang maha tinggi ya. Walaupun kita mencarinya di mana-mana ya, itu saya sudah katakan minggu lalu, tetapi kita tidak bisa menemukannya. Jadi hikmat itu adalah hikmat yang berasal dari Allah. Manusia nggak bisa. Jadi sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Yang menjauhi kejahatan itulah akal budi. Itu kesimpulan dari 27. Lalu kita masuk ke 29 sampai 37, itu adalah monolog antara diri Ayub sendiri ya. Lalu di 29 dikatakan bahwa kok baru di 22. 29, kemuliaan yang dahulu dan kesengsaraan. Jadi ini adalah monolog di dalam diri Ayub. Jadi di dalam 29 dikatakan walaupun Allah masih menyertainya, hidupnya penuh dengan berkat dan dihormati. Walaupun waktu dulu dia menceritakan waktu dulu dia masih disertai Allah, hidupnya penuh dengan berkat dan disertai dengan Allah. Tetapi pasal 30 dikatakan tapi sekarang dia ditertawakan bahkan oleh orang-orang muda yang dulunya dia nggak anggap, bahkan dianggap orang-orang muda itu seperti anjing penjaga kambing dan dombaku. Jadi saking menderitanya sekarang dia berrefleksi bahwa dulu waktu dia masih zaman jaya-jayanya dia dikagumi orang, hidup mewah, hidup benar, hidup bahagia, tapi sekarang keadaan dia malahan dia ditertawakan, dicemoohkan oleh orang. Ya, di pasal 30 itu dia disindir, dia diejek ya. Dan semua orang melawan aku. Bahkan dia dituduh macam-macam. Tadi kita udah lihat Bildad, Elifas menuduh dia macam-macam ya. Padahal dia tidak melakukan, dia dituduh macam-macam. Dan di ayat 20 dikatakan, aku berseru minta tolong kepadamu, tetapi engkau tidak menjawab. Aku berdiri menanti, tetapi engkau tidak menghiraukan aku. Engkau menjadi kejam terhadap aku, engkau memusuhi aku dengan kekuatan tanganmu. Engkau menghancurkan aku, engkau membawa aku kepada maut. Itu kata Ayub di bab 30. Kasihan si Ayub.
Dia udah udah jatuh timpa tangga, ditimpa lagi sama bom atom kayaknya nih. Ya, di 30 terus bukankah aku menangis karena orang-orang, dia bilang di sini, bukankah aku menangis karena orang yang mengalami hari kesukaran, bukankah susah hatiku karena orang miskin, tetapi ketika aku mengharapkan yang baik, maka kejahatanlah yang datang, ketika aku menantikan terang, tapi kegelapan yang datang. Dengan sedih, dengan tidak terhibur, aku berkeliaran, aku berdiri di tengah-tengah jemaah sambil berteriak minta tolong. Sebegitunya Ayub menderita, dia minta tolong, nggak ada yang tolongin, dia minta terang yang datang gelap, dia menangis tapi nggak dihiraukan orang. Dan di pasal 31 Ayub membela diri kembali, ya, Ayub membela diri kembali. Ini yang dilakukan. Dia membela diri yang pertama, pasal 5 sampai 8, bahwa dia tidak dusta, dia tidak curang, tidak menyimpang dari kebenaran. Dia bisa dibaca dari ayat 5 sampai 8 ya. Jikalau aku bergaul dengan dusta, ya, kakiku cepat melangkah ke tipu daya, biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti. Dan selanjutnya saya ambil kesimpulan aja. Terus 9 sampai 15 bahwa Ayub tidak berzina, ya, dia tidak pernah tertarik kepada perempuan lain, ya, dan aku menghadang di pintu sesamaku, maka biarlah istriku, dia sampai bilang, biarlah istriku menggiling bagi orang lain, dan biarlah orang lain meniduri dia kalau dia berzina. Terus yang ketiga, bab 13 ayat 13 sampai 15, dia bilang dia tidak ambil hak orang kecil. Lalu di 16 dan 23 dia katakan dia murah hati. Di ayat 24 dan 28 dia tidak menyembah berhala, bahkan kekayaan dia tidak anggap penting di dalam hidupnya. Terus pasal 23 ayat 29 sampai 30 dikatakan dia tidak senang dengan orang susah. Jadi kalau ada orang susah dia ikut menangis, dia ikut membantu, dia ikut rasa haus, dia ikut rasa lapar. Dan dia itu dermawan. Ini yang dikatakan. Jadi dia membela diri bahwa saya enggak melakukan dosa di dalam hal moral, tidak berzina, 10 hukum Allah, tidak mengambil hak orang lain, murah hati, tidak menyembah berhala, itu semua dia lakukan. Itu yang dia bela tentang dirinya, ya. Nah, kesalahan Ayub yang terbesar ada di sini, di bab 31 ini. Kita lihat di ayat 37. Jikalau aku menyembunyikan dosaku, mari lihat, aku berani tanda tangan surat pernyataan pada Tuhan, bahwa aku tidak berdosa. Dosa itu akan kupikul dan kupakai, seperti mahkota. Dia bilang tuh, di pasal 33 sampai 37. Lalu, sebagai pemuka, aku akan menghadap Allah, saya setara dengan Allah, katanya. Jadi saya akan menghadap Allah, memberitahukan kepadanya, selaku pemuka aku akan menghadap Allah. Jadi dia menganggap dirinya itu tidak berdosa, dia kudus, dia suci, dia nggak melakukan apapun yang salah di mata Tuhan, sehingga dia berani berdiri di hadapan Tuhan. Rasanya ini adalah kesombongan kalau kita melihatnya, tapi bagi Ayub mungkin pada saat itu dia saking jengkelnya, dia saking keselnya, dia menderita begitu dia dituduh, lalu dia tidak melakukan, lalu dia berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak menjawab, dan dia menjadi marah. Dia menjadi marah kepada Tuhan, lalu dia tantang Tuhan. Aku berani tanda tangan surat pernyataan, dan surat pernyataan ini adalah kehormatanku, aku pakai sebagai mahkota, dia. Itulah kesombongan Ayub. Itulah dosa Ayub. Dia menganggap dirinya sama seperti Tuhan, sama seperti Allah, tidak berbuat dosa. Bahkan dia berani berdiri di hadapan Tuhan, berdiri di hadapan Allah. Kalau kita baca perjanjian lama sebelumnya, cerita lain, Musa, kita tahu bahwa yang nggak ada satu orang pun yang sanggup berdiri di hadapan Tuhan. Mati kalau melihat kemuliaan Tuhan. Tapi Ayub berani berdiri di hadapan Tuhan. Ya, ini dosanya Ayub yang paling parah. Lalu kembali kita ke pasal 32 sampai 37. Itu adalah monolog selanjutnya di mana Elihu keluar nih sekarang.
orang baru yang nggak pernah diceritakan dari bab 1 sampai dengan 31 tiba-tiba nongol. Elihu ini siapa? Elihu ini adalah seorang yang muda, dia mendengarkan perdebatan antara tiga orang itu, Elifaz, Bildad, dan Zofar dengan Ayub. Dia dengerin sampai dengan titik ini dia marah. Dia sudah nggak tahan lagi, terus dia menampilkan diri, dia bilang ya di 32, aku masih muda, kamu sudah berumur tinggi. Dikatakan ayat 6, 32 ayat 6. Aku ini orang yang muda dan kalian itu sudah berumur, sudah tua, tapi aku nggak tahan untuk mendengar perdebatan kalian. Dia bilang Ayub itu salah karena merasa benar di hadapan Tuhan. Dan ia juga menyalahkan ketiga orang itu karena mereka mempersalahkan Ayub. Jadi istilahnya dia itu tiba-tiba muncul, dia menampilkan diri sebagai seorang nabi, dikatakan bahwa dia tetapi roh yang di dalam manusia dan napas yang maha kuasa itulah yang memberi kepadanya pengertian. Ayat 8. Jadi dia menganggap dirinya adalah nabi, dia datang menengahi pertengkaran mereka, dia berdiri sebagai orang yang membela Allah. Jadi mereka dua pihak ini, tiga orang dan Ayub, masing-masing punya pandangan tentang Allah menurut pandangannya sendiri. Lalu Elihu keluar, dia tampil untuk membela Allah. Ya, dia tampil untuk membela Allah sebagai seorang nabi. Ya, karena dia bilang roh Allah ada padaku. Ya, dari yang maha kuasa, napas yang maha kuasa ada yang memberi kepadanya pengertian. Juga dari namanya Elihu. El adalah Allah, Hu jadi artinya Elihu adalah He is my God. Jadi Allah adalah Tuhanku, dia adalah Tuhanku. Allah adalah Yahwehku, artinya Elihu. Sama kayak Elia ya, Elia juga seperti itu artinya. Tetapi kita lihat, Elihu ini dia bilang dia nabi, dia datang berdiri di tengah-tengah, dia membela Allah, tapi tetap apakah kita lihat dia bisa memberikan jawaban kepada Ayub atas pertanyaan Ayub, bahwa Ayub itu merasa bahwa Allah tidak adil, bahwa dia tidak bersalah tapi mengalami penderitaan yang seperti itu. Ya, kita lihat ada 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 pengajaran dari Elihu. Ya. Kita lihat pengajaran yang pertama. Dapatkan diri. Nah, ini. Yang pertama, dia bilang Allah memakai berbagai cara untuk berfirman kepada umatnya. Di bab 33. Kita lihat bab 33 itu adalah ajaran yang pertama. Sesungguhnya ayat 33 ayat 12. Sesungguhnya dalam hal ini engkau tidak benar. Demikian sanggahanku kepadamu karena Allah itu lebih daripada manusia. Jadi dia bilang sama Ayub bahwa walaupun kamu nggak mengaku kamu nggak bersalah, tapi kamu nggak bisa tetap bersalah karena Allah itu lebih daripada manusia. Lalu dikatakan dia tetap menyalahkan Ayub ya, dia tetap menyalahkan Ayub dengan ayat itu. Lalu di sini dikatakan 23, 24 dikatakan apa? Jikalau di sampingmu ada malaikat penengah, satu di antara 1000 untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia, maka ia akan mengasihaninya dan berfirman, lepaskan dia supaya jangan ia turun ke liang kubur, uang tebusan telah kuperoleh. Tubuhnya mengalami kesegaran seorang pemuda, ia seperti pada masa mudanya, ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Itu ya. Jadi dikatakan bahwa walaupun dia menyalahkan Ayub, tetapi dia tidak menyalahkan Ayub dengan cara seperti 3 orang itu. Jadi dia memakai cara yang lebih sopan, lebih lembut. Jadi dalam hal ini Elihu menegur Ayub dengan cara yang lebih lembut. Ya. Di situ dikatakan
19. Dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya dan berkobar terus-menerus bentrokan dalam tulang-tulangnya. Jadi Allah bisa berkata kepada Ayub melalui mimpi pada saat dia tidur. Jadi bisa dengan macam-macam cara, nggak cuma dari 3 orang itu. Ya, itu yang pertama, ajaran Ayub yang pertama. Ajaran Elihu yang pertama. Lalu ajaran Elihu yang kedua adalah Allah itu adil. 34. Allah itu adil. Di 34 ayat 5 dikatakan, Ayub bilang, aku benar tapi Allah mengambil hakku. Kendati aku mempunyai hak, aku dianggap berdusta. Sekalipun aku tidak melakukan pelanggaran, lukaku tidak dapat sembuh lagi. Ayub tetap menyalahkan Tuhan. Dia katakan Tuhan tidak adil. Ya. Tuhan ambil hakku. Ya, 5 dan 6. Sehingga yang parah lagi, Ayub katakan di ayat 9. Karena ia telah berkata, tidak berguna bagi manusia kalau ia dikenan Allah. Artinya apa? Jadi nggak ada gunanya, kata Ayub. Nggak ada gunanya walaupun saya berbuat baik atau tidak berbuat baik. Jadi walaupun saya saleh, hidup saleh, saya berbuat baik, bagi Tuhan tuh nggak ada gunanya. Gitu. Itu kata Ayub di ayat 9. Dan kata Elihu di ayat 12, sungguh Allah tidak berlaku curang, yang maha kuasa tidak membengkokkan keadilan. Jadi Allah tidak membengkokkan keadilan. Allah tidak membengkokkan keadilan. Jadi Elihu berkata, Allah tidak membengkokkan keadilan. Ya. Lalu ajaran yang ketiga, masih ada lagi satu ayat di 24 dan 25. 24 dan 25 dikatakan orang-orang yang perkasa diremukkannya dengan tidak diperiksa dan orang-orang lain diangkatnya ganti mereka. Jadi ia mengetahui perbuatan mereka dan menggulingkan mereka di waktu malam sehingga mereka hancur lebur. Artinya Allah memerintah dengan adil kepada semua orang tanpa kecuali. Jadi orang baik, orang jahat, kalau memang Allah mau melakukan, Allah melakukan. Ini 24 dan 25. Lalu karena di 38, karena Ayub diuji terus-menerus, karena ia menjawab seperti orang jahat. Jadi Elihu bilang, Ayub, kamu itu diuji terus, karena apa? Kamu jawabnya kayak orang jahat. Jawaban kamu itu kayak orang jahat. Itu kata Elihu. Jadi dia berdiri membela Tuhan, bahwa Tuhan itu adil, tidak pernah membengkokkan kebenaran atau keadilan, tapi dia tetap menyalahkan Ayub. Sama aja nggak memberikan jalan keluar bagi Ayub, tapi caranya ini sekarang lebih halus, lebih nggak kasar seperti teman-temannya yang menuduh. Ya. Lalu di ayat 35 itu masih pengajaran yang ketiga ya, bahwa ini pengajaran ketiga. Pengajaran ketiga adalah Tuhan memakai penderitaan untuk dengan tujuan pemurnian. Jadi Tuhan memakai penderitaan untuk memurnikan manusia. Di ayat 3 dikatakan, kalau engkau bertanya apakah gunanya bagiku, apakah kelebihanku bila aku berbuat dosa. Sebenarnya itu di dalam ayat 2 dan 3 ya. Ayat 3 itu kayak kalau bahasa Indonesianya, apakah kelebihanku bila aku berbuat dosa, sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya, what do I gain by not sinning? By not sinning. Jadi dengan tidak berbuat dosa, bukan berbuat dosa. Jadi apa manfaatnya bagiku kalau aku tidak berbuat dosa? Itu kata Ayub. Lalu jika engkau berbuat dosa, Elihu bilang gini, jikalau engkau berbuat dosa, apa gunanya buat Tuhan? Jikalau engkau berbuat saleh, apa gunanya juga buat Tuhan? Ya, di ayat 6. Terus jika ayat 6 dan 7. Lalu di ayat 9, jadi berbuat baik atau berbuat dosa bagi Tuhan tuh nggak ada efek, nggak ada kewajiban Tuhan untuk menjawab Ayub.
untuk penderitaan Ayub. Nggak ada kewajiban Tuhan. Jadi kamu mau jahat kek, kamu mau buat baik kek, kamu jadi orang baik, orang saleh, bagi Tuhan itu nggak ada efeknya, nggak ada pengaruhnya, nggak ada tanggung jawab Tuhan untuk menjawab si Ayub. Karena Ayub menderita kan. Karena di bab ini ayat 9 dikatakan orang menjerit karena banyaknya penderitaan, berteriak minta tolong ada karena kekerasan. Pada saat kita menderita, kita berteriak minta tolong. Pada saat kita bahagia, kita sukacita, kita pernah nggak ingat sama Tuhan? Ini yang dikatakan. Ayat 9 dan 10. Ya. Sekali lagi, di sini Elihu menyalahkan Ayub. Di ayat ke-16. Maka Ayub berbesar mulut dengan sia-sia. Banyak bicara tanpa pengertian. Jadi Ayub, karena kamu tuh mulut kamu bicara sembarangan, ya kan? Semua yang kamu katakan itu sia-sia karena kamu tidak berpengertian, kata Elihu. Jadi Ayub bilang, buat apa? Aku buat baik nggak ada manfaatnya buat gua. Elihu bilang, baik atau jahat nggak ada efeknya. Tuhan nggak bertanggung jawab atau berkewajiban untuk menjawab kamu. Semua ini kesalahan kamu karena kamu ngomong tanpa pengertian. Lalu ajaran yang keempat dari Elihu adalah Allah itu maha kuasa dalam melihat penderitaan manusia. Ya, yang keempat itu bab 36. Kita lihat di ayat 5, 6, 7. Dikatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang adil. Jadi sosok Allah itu adalah Allah yang adil. Ya, dibaca nanti. Lalu di 21 dikatakan, jagalah dirimu, jangan berpaling kepada kejahatan, karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh sengsara. Kembali Ayub disalahkan. Udah jangan berbuat dosa lagi, jangan berbuat dosa lagi dengan mulutmu, supaya engkau nggak dicobai. Ayat 26, sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita, jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Jadi di Elihu mengatakan bahwa Allah itu nggak bisa dimengerti oleh kita manusia. Bahwa pengetahuan kita tidak cukup untuk menyelidiki siapa itu Allah sebenarnya. Ya. Jadi apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami sekarang, itu adalah satu hal yang harus kamu lalui, yang Tuhan akan pakai untuk memberi pertobatan atau membuat kamu bertobat atau memurnikan kamu. Itu ajaran Elihu. Ya. Lalu kata Elihu, ya, kata Elihu di ayat 37, di pasal 37 ayat 14, dia bilang sama Ayub, mari kamu buka telinga kamu, ya, diam dan perhatikan keajaiban-keajaiban Allah. Ya, diam dan perhatikan keajaiban-keajaiban Allah. Tahukah kamu bagaimana Allah memberi tugas kepadanya dan menyinarkan cahaya dari awannya? Jadi dia membawa Ayub di tengah penderitaan dan pergumulannya dengan 3 orangnya, memberi nasihat kepada Ayub bukan lagi untuk Ayub supaya melihat penderitaannya, tapi dia menarik Ayub, membuat Ayub memfokuskan perhatiannya bukan pada penderitaannya, tetapi memfokuskan perhatiannya kepada Tuhan. Dia mengajak Ayub untuk melihat kebesaran Tuhan di alam semesta, bahwa alam semesta kau bisa melihat bagaimana Tuhan menciptakan awan-awan dan sebagainya itu, ya, dari mulai bab 37 itu, ya, kemuliaan Allah di alam semesta. Jadi Elihu menarik Ayub, menasehati Ayub dalam penderitaannya, bukan lagi supaya Ayub fokus kepada penderitaannya, tetapi supaya Ayub fokus kepada Allah, melihat Allah di dalam penderitaan dia. Jadi tidak lagi berdebat secara profan atau secara duniawi siapa salah siapa benar, tetapi membawa Ayub kepada satu keadaan di mana Ayub bisa melihat bahwa Tuhan itu maha kuasa, bahwa kamu nggak akan mengerti sebagai manusia siapa itu Tuhan.
Oleh sebab itu kamu cuma bisa percaya sama Tuhan. Karena kamu sudah mengakui kan bahwa Tuhan itu adalah penebusmu, bahwa matamu akan selalu tertuju kepada Dia. Itu diakui kan di bab-bab sebelumnya itu. 16 dan 19 itu kalau nggak salah. Jadi Elihu membawa Ayub untuk fokus kepada Tuhan nih sekarang. Lihat nih Tuhan di alam semesta. Lihat pada saat Allah menciptakan dunia, menciptakan langit, bumi, air, laut, dan sebagainya. Itu kan. Nah, jadi fokus Ayub dialihkan kepada Tuhan. Lalu di pasal 38, oh 38, 31. Kita sudah sampai di 39 tadi. Oke, 38. Oke, kita sampai di 38. 38 kita melihat Allah sekarang menunjukkan diri. Jadi tadi Elihu adalah pengantar Ayub supaya Ayub bisa menerima penyataan diri Tuhan. Ya, jadi Elihu membawa Ayub, menenangkan Ayub supaya fokus kepada Allah, supaya nanti kalau Allah datang menyatakan diri, Ayub bisa menerima. Lihat ya, 38 sampai 41. Ayub ditantang sama Allah 2 kali. Ya. Tantangan yang pertama adalah ini, pada saat kamu ada di mana? Pada saat aku menciptakan dunia ini, pada saat aku meletakkan dunia ini, meletakkan dasar bumi, ayat 4 itu tadi ya. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Jadi ayat 4 sampai dengan ayat 7, kayaknya nggak cuma itu aja. Jadi sampai dengan 39, sampai dengan 39 itu tantangan Allah yang pertama kepada Ayub. Jadi Ayub ditantang Allah, lihat pada saat aku meletakkan dasar bumi kamu ada di mana? Pada saat aku menciptakan terang, pada saat aku menciptakan bintang, bulan, langit, matahari, kamu ada di mana? Apakah kamu bisa melakukan itu? Nggak bisa. Jadi Ayub mendengarkan Allah berfirman nih saat ini, menyatakan diri kepada Ayub, tetapi Allah menjawab Ayub bukan menjawab kenapa dia tidak adil seperti yang ingin diketahui oleh Ayub, kenapa dia mengalami ini walaupun dia merasa tidak bersalah. Tetapi Allah menjawab Ayub dengan menyatakan kebesarannya, dengan menyatakan kuasanya, menyatakan bahwa ini aku Allah loh, kamu tuh manusia loh. Untuk menyadarkan Ayub siapakah dia dan siapakah Allah menurut Allah. Ini. Jadi pada saat Allah menyatakan diri kepada Ayub, Allah bukan menjawab Ayub untuk pertanyaannya kenapa Allah tidak adil, kenapa dia mengalami penderitaan, sampai sebegitunya, sampai dia pengen mati, semua orang menuduh dia, menghina dia, mengejek dia. Tetapi Allah menyatakan dirinya menurut diri Allah. Jadi Allah menyatakan dirinya yang maha kuasa, maha rahim, maha pengatur, maha pemilik segalanya. Dan untuk menyadarkan Ayub, nih Yub, kamu ini manusia, kamu itu ciptaanku, aku ini yang menciptakan kamu, jadi kamu nggak berhak gitu. Kamu nggak berhak mempertanyakan keberadaanku, keadilanku, karena kamu nggak bakal ngerti kalau aku kasih tahu pun, katanya. Ya, pada saat aku letakkan dasar laut, kamu ada di mana? Kamu ngerti nggak gitu loh? Itu kata Allah. Ya, lalu sesudah semua itu lewat, apa yang dijawab Ayub? Ada 2 hal yang saya mau tekankan. Ya. Di dalam menjawab ini Allah menentang Ayub dengan kuasanya. Ini ayat bab 39, 22 sampai 28. Ini yang mau saya tekankan. Ini. Kita lihat ya. Di 22 sampai 28. Engkaukah yang memberi tenaga kepada kuda? Engkaukah yang mengenakan suri pada tengguknya? Engkaukah yang membuat dia melompat seperti belalang? Ringkiknya yang dahsyat mengerikan.
Jadi ini menggambarkan tentang seekor kuda yang gagah, hebat, kuat, kuda yang dipakai untuk berperang. Pada zaman itu, zaman Perjanjian Lama, cerita sejarahnya umat Israel ya, kalau nggak berperang melawan orang-orang yang mau menjajah mereka ya, mereka akan hidup damai diberkati Tuhan. Hanya itu aja di Perjanjian Lama. Lalu makanya perang ini jadi penting karena Tuhan turut serta di dalam kehidupan mereka, juga di dalam perang ini, perang antara bangsa lain melawan mereka. Nah, kuda ini Tuhan bilang, kamu tahu nih gagah kan kuda ini, aku yang menciptakan. Ya. Jadi artinya apa? Tuhan mau mengingatkan Ayub, oke lo nih, kamu tahu nih kuda, kamu harus seperti kuda yang siap berperang. Berperang melawan apa? Berperang nggak cuma melawan bangsa lain yang menjajah kamu, tapi siap berperang untuk melawan penderitaan. Karena Allah akan memakai penderitaan ini untuk mendidik kamu. Itu yang mau dikatakan oleh ayat ini, dari 22 sampai 28. Lalu yang mau dikatakan lagi yang penting adalah ini, elang. Di sini dikatakan oleh pengertian muka burung elang terbang, mengembangkan sayapnya menuju ke selatan ya, 29 sampai dengan 22, 29, 28. Lalu sampai ke 28 itu dikatakan atas perintah muka Raja Wali terbang membumbung. Apa yang mau dikatakan di sini? Kita lihat itu Raja Wali. Dia kalau lagi menaruh anaknya di sarangnya di atas, dia akan menjaga anaknya, dia akan jaga dan lihat matanya. Nah, Allah mengibaratkan Ayub ini seperti anak elang. Ada di sarangnya, lalu Allah adalah elangnya sendiri dan dia kenapa jadi nggak ada tulisannya? Salah. Harusnya sudah berganti tulisannya, tapi kenapa nggak keluar nggak tahu. Jadi sebenarnya gini, Ayub itu adalah anak elang, Allah adalah elangnya. Jadi pada saat itu Allah tahu, Allah memperhatikan, menjaga Ayub, melihat semua yang terjadi, menjaga dia seperti seekor Raja Wali. Jadi dia tahu dan dia memperhatikan dan dia menjaga Ayub. Jadi katanya apa? Trust in me. Percayalah kepadaku, karena aku adalah Allah yang akan menjaga kamu, melihat apa yang terjadi di dalam hidup kamu. Itu perikop ayat ini yang mau dikatakan. Lalu jawab Ayub apa? Ini jawab Ayub. Waduh, ini kenapa nongol lagi tuh? Wait, anyway. Ayub menjawab di pasal 37. Sesungguhnya aku ini terlalu hina, jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. 1 kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali, tetapi tidak akan kulanjutkan. Jadi akhirnya Ayub menyadari bahwa dia tutup mulutnya. Dia merasa bersalah dengan mulutnya. Dia bilang, aku nggak akan lagi berani berkata-kata di hadapanmu. Karena aku ini adalah orang yang hina. Aku tidak dapat memberikan jawaban dari mulutku yang tidak berpengertian ini. Dia akan tutup mulutnya, dia gak akan lagi berbicara. Itu jawaban Ayub pertama, untuk tantangan Allah yang pertama. Lalu tantangan Ayub yang kedua. Tantangan Allah yang kedua kepada Ayub. Ayub 40 ya. Allah menantang Ayub. Dikatakan apa? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau dan engkau memberitahu aku. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu. Itu tantangan Allah kepada Ayub. Dikatakan apa? Tantangannya yang pertama, dia bilang, Allah bilang gini, ini ada ayat 10 sampai dengan 10 sampai dengan 40, 10 sampai dengan 19. Itu dikatakan lukisan tentang kuda Nil. Kuda Nil kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu disebut behemoth. Behemoth itu adalah binatang purba pembuat kekacauan. Ya. Behemoth adalah binatang purba pembuat kekacauan. Lalu dikatakan di dalam ayat yang
41. Binatang pembuat kekacauan ini, saya nggak ketemu 41 ayat 11. Kalau yang bahasa Indonesianya saya nggak ketemu, tapi bahasa Inggrisnya dikatakan begini. Who has a claim against me that I must pay? Everything under heaven belongs to me. Jadi walaupun binatang ini jahat banget, membuat kekacauan di seluruh dunia, tapi aku adalah pemilik daripada binatang ini. Jadi aku berkuasa atas binatang ini. Jadi jangan takut sama behemoth ini. Lalu yang berikutnya, lukisan tentang buaya. Buaya di bahasa Inggrisnya, di terjemahan Alkitab bahasa Inggris dikatakan Leviathan. Ini gambar Leviathan. Dia bilang, siapakah yang dapat bertahan di hadapan aku? Siapakah yang menghadapi aku yang kubiarkan tetap selamat? Ini 41 ayat 1 dan 2. Jadi tetap Leviathan ini adalah binatang purba pembuat kekacauan. Tapi kata Tuhan, siapa yang dapat bertahan di hadapan dia? Di hadapan aku. Termasuk si Leviathan ini. Karena ini adalah, semua yang ada di kolong langit ini adalah kepunyaanku. Dia tetap aku kuasai. Apapun yang dia lakukan, aku berhak, aku berkuasa untuk menaklukkan dia. Jadi, kesimpulannya dari sini, terus Ayub bilang apa? Ayub di 42 ayat 5 dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ini jawaban Ayub tentang tantangan Allah yang kedua. Jadi sekarang Ayub menyadari karena Ayub sudah melihat sendiri Allah datang berkunjung kepada dia, Allah menyatakan diri sendiri kepada Ayub secara amat pribadi, face to face, one to one. Jadi bukan lagi Ayub mendengarkan Allah itu menurut Elifas, menurut Bildad, atau menurut siapalah. Tetapi Ayub tahu Allah itu dari mata kepalanya sendiri. Jadi Allah menyatakan diri kepada Ayub secara pribadi. Di sini Ayub mengalami yang namanya teofani. Teofani itu adalah mengalami perjumpaan pribadi, penyataan diri Allah secara pribadi. Teofani. Jadi di sini Ayub sudah mengerti sungguh-sungguh siapa itu Allah. Jadi pada saat sebelumnya Ayub bertengkar, berargumen dengan Elifas dan kawan-kawan, mempertahankan figur Allah menurut mereka. Jadi 3 orang itu mempertahankan figur Allah seperti ini, Ayub mempertahankan figur Allah seperti ini. Nah sekarang setelah Allah menyatakan diri kepada Ayub, Ayub bilang, oke, sekarang aku mengenal engkau Tuhan. Bukan lagi melalui orang, tapi engkau sendiri yang menyatakan diri kepadaku. Ini jawaban Ayub. Ya, dia mengalami teofanis. Jadi kesimpulannya adalah trust in me. Jadi Tuhan bilang, Leviathan sama si siapa itu? Leviathan dan si Behemoth itu aku bisa kendalikan. Kenapa kamu jadi takut dengan penderitaan kamu? Percayalah kepada saya, Tuhan bilang. Ya, Tuhan bilang, percaya kepada saya. Bagaimana hilangkan share-nya? Saya dari tadi share nggak sih sebenarnya? Stop share. Oke. Jadi itu ya. Kesimpulannya kita sudah tahu bahwa sesudah itu semua, Ayub mengakui bahwa ternyata Allah itu menyertai dia di dalam penderitaan dia. Jadi di situ dia mengalami teofani, dan untuk supaya kita mengerti dengan lebih jelas, supaya kita nggak salah di dalam menanggapi penderitaan yang kita alami saat ini, adalah bahwa kalau kita mengalami penderitaan, kita bisa memikirkan bahwa seperti Ayub ini tadi, bahwa penderitaan itu bisa dipakai Allah untuk memurnikan kita, mempertobatkan kita, atau dipakai untuk mengajar kita. Bahwa Allah selalu ada bersama dengan kita di dalam penderitaan kita. Apapun keadaannya. Karena Allah adalah Maha Kuasa. Dia yang memegang kendali. Kita ini manusia, Tuhan itu adalah Allah pencipta yang nggak bisa kita mengerti dengan akal pikiran kita. Jadi, inilah seluruh daripada kitab Ayub. Yang mau saya tambahkan adalah bahwa
teologi pembalasan di bumi, ini baru kemarin saya ikut tentang Deuterokanonika ya, dan saya bertanya sama pasturnya bahwa pembalasan di bumi sepanjang kitab Perjanjian Lama kita baca dengan frame bahwa pada saat itu orang-orang Yahudi, orang-orang Israel punya pandangan bahwa ada pembalasan di bumi. Jadi mereka belum mengenal kebangkitan orang mati. Jadi apa yang mereka alami di dunia, ya mereka terima semua di dunia. Itu berlangsung sepanjang Perjanjian Lama. Sampai sekitar abad 2 sebelum Masehi, baru mulai ada pengertian baru atau pemahaman baru tentang kebangkitan orang mati. Jadi ada kebangkitan sesudah orang mati. Jadi orang mati nggak selesai di sini aja di dunia, tapi nanti ada kehidupan lagi. Abad kedua sebelum Masehi. Itu dengan Thomas Aquinas ya ajarannya. Itu banyak. Nanti kalau mau didengarkan, mau dibaca sendiri juga boleh. Saya pikir kita sudah selesai dengan kitab Ayub. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau nggak kita akan tutup dengan doa. Nggak ada, kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau mengajarkan kepada kami untuk percaya kepadamu, bahwa Engkau adalah penebus kami, Engkau adalah penolong kami, bahwa di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, di dalam setiap penderitaan yang kami hadapi, kami tidak pernah boleh ragu bahwa Engkau selalu bersama dengan kami, Engkau selalu ada dan menjaga kami, melihat segala yang terjadi di dalam hidup kami, bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, pencipta yang menguasai seluruh bumi dan isinya, bahwa kami adalah ciptaan-Mu, bahwa kami boleh bergantung hanya kepadamu, dan bahwa kami tidak dapat mengerti Engkau secara keseluruhan kalau Engkau mengerti Engkau secara benar, tapi kami dapat mengerti Engkau kalau Engkau menyatakan dirimu kepada kami. Tuhan, biarlah sungguh Tuhan rahmat-Mu yang sangat luar biasa kami sangat rindukan, agar Engkau menyatakan dirimu kepada kami, sehingga kami boleh memahami Engkau sebagai Allah yang selalu Immanuel Tuhan. Terima kasih Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you.